Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah kullukum fi khairin wa sihatin wa afiyah wa taufiq wa rasyad. Alhamdulillah masih ada sebagian yang online dan sudah banyak juga yang offline. Yang online seperti biasa, silakan gunakan waktu sebaik-baiknya, dan juga diharapkan untuk jika sudah datang waktunya untuk kembali ke pesantren offline, maka segera. Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran ke-6 tentang ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis, kita masih tetap dengan kitab guru kita Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya mengisahkan sedikit tentang beliau, bahwasanya beliau termasuk salah satu wali Allah yang diberikan nikmat dapat melihat Nabi secara sadar. Apa itu melihat Nabi secara sadar itu? Ya biasanya kan orang, kamu udah mimpi Nabi belum? Ya mimpi Nabi. Ya mimpi mah banyak juga. Di seluruh dunia ini yang mimpi Nabi itu juga banyak. Tapi itu juga orang-orang pilihan. Begitu. Nah ini beliau ini kalau mimpi sering, tapi untuk bertemu Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur nih, pernah dikisahkan sama beberapa muridnya. Suatu ketika ada muridnya yang memang biasanya nyiapin sarapan gitu. Ketika itu beliau sedang di kamar. Nah muridnya itu sudah nyiapin mau datang ke kamar tuh. Ketika udah deket sampai kamar itu di stop sama seniornya. Ntar dulu. Kenapa gitu. Jangan masuk dulu sebelum dipanggil sama beliau. Karena apa? Karena seniornya tadi mendengar dari luar kamar itu Sayyid Muhammad itu sesenggukan, menangis dengan sesenggukan. Ya menangis kecil begitulah. Belum tahu muridnya itu ada apa. Ketika itu baru nunggu sebentar langsung aulad wen futur gitu. Langsung manggil santri, mana sarapannya gitu. Nah ketika itu baru tuh santrinya itu yang kedua-duanya tadi itu masuk kamar dan memberikan sarapan kepada beliau. Nah beliau langsung berkata kepada dua muridnya itu, kamu tahu nggak kenapa aku tadi menangis gitu? Mereka menjawab, nggak tahu Buya gitu. Lalu beliau menjawab, aku telah bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Aku ditemui Nabi, baru saja aku ditemui Nabi. Nah, begitu. Itu beliau salah satu karomah beliau. Nah, karomah beliau bahwa menunjukkan bahwa beliau ini memang hubungannya dekat sekali dengan Nabi. Kalau kita yang bahkan belum pernah bermimpi Nabi, berarti hubungan kita masih dipertanyakan ya, masih jauh. Kalau kata guru saya, salah satu cara agar mudah bermimpi Nabi itu hatinya bersih. Hatinya itu tidak memikirkan hal yang lain. Hatinya itu nggak punya dengki sama orang lain. Semuanya dibaikin. Itu baru insya Allah sebagai cara kita bertemu Nabi. Oke, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 6. Nah, sebelum manain kitab, saya akan
bacakan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama memahami fadilah ilmu hadis dan kemuliaan ahli hadis. Kemarin kita sudah membaca satu hadis, nah sekarang meneruskan hadis selanjutnya. Yang kedua mengetahui pengertian etimologi dan terminologi hadis dan sunnah. Nah, sekarang udah mengarah ke pembahasan tentang pengertian hadis dan sunnah dari segi bahasa dan dari segi istilah. Di halaman 8 ini saya sambung gitu. Kita sudah sampai di hadis yang kedua. Ayo silakan buka halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid daurain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata Ibnu Mas'ud, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami', farubba muballighin aw 'aminan min sami'. Naddara, semoga membuat berseri-seri. Naddara, semoga membuat berseri-seri. Allahu Allah imro'an kepada seseorang, imro'an kepada seseorang, sami'a yang mendengar, minna dariku, syai'an sesuatu, faballaghahu lalu ia menyampaikannya, kama sami'a sebagaimana ia mendengar, farubba muballighin dan berapa banyak orang yang menyampaikan, au'a lebih paham, min sami'in dari orang yang mendengar. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, waqala dan berkata, hasanun sahih, hadis ini hasan lagi sahih. Wa hakadza, dan begitulah, khassahumun nabi mengkhususan mereka, bidu'ain dengan doa, lam yusyrik yang Nabi tidak mensekutukan, fihi dalam doa tersebut, ahadan seorang pun, minal ummati dari umat. Jadi Allah itu akan membuat wajah seseorang berseri-seri ketika ia mendengarkan sebuah hadis lalu ia menyampaikan kepada orang lain, begitu. Nah, itu janji Allah. Nah, ahli hadis ketika mendengarkan suatu hadis, ketika dia menelaah hadis lalu ia sampaikan kepada orang lain, berapa banyak hadis yang ia sampaikan. Gitu. Ini nggak dibatasin, cuma satu hadis saja mungkin saja dia itu dia satu hadis tapi membuatnya wajahnya berseri-seri besok di hari kiamat gitu. Ini Nabi itu sudah mendoakan kepada orang yang memang pernah mendengarkan hadis Nabi dan disampaikan kepada orang lain gitu.
Nah, seperti halnya itu balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau cuma satu ayat, satu hadis, tapi kita selalu menyampaikan kepada orang lain, niscaya kita akan mendapatkan janji, mendapatkan atau termasuk ke dalam doa Nabi ini. Nah, semoga kita dalam belajar ilmu hadis ini memang murni karena Allah, dan semoga tergolong bersama mereka yang Allah seri-serikan, Allah berseri-serikan wajah kita. Allahumma amin. Ada yang ketika qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu membawa hadzal ilma, ilmu ini, yahmilu membawa hadzal ilma, ilmu ini, min kulli khalafin dari setiap generasi, min kulli khalafin dari setiap generasi, uduluhu orang-orang adilnya, yang fauna mereka menghilangkan, anhu dari ilmu tersebut, tahrif al-ghalin perubahan-perubahan para ekstremis, perubahan-perubahan para ekstremis, wantihalal mubtilin dan urayan-urayan orang-orang batil, wa ta'wilal jahilin dan penafsiran orang-orang bodoh. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi fil Madkhal, di kitab Madkhal. Wa dzakara, dan menyebutkan Al-Qastallani, Imam Al-Qastallani, annahu sesungguhnya hadis ini, yasiru menjadi, biturukihi sebab jalan periwayatan hadis ini, biturukihi sebab jalan periwayatan hadis ini, hasanan, hadis hasan. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini, bayanu adalati ahli hadis, penjelasan keadilan ahli hadis. Jadi ilmu ini, ilmu agama Islam, tidak dibawa kecuali oleh orang-orang adil, yang dimana orang-orang adil tersebut menghilangkan atau menjaga daripada perubahan-perubahan para ekstremis, atau uraian-uraian para orang batil, atau penafsiran orang-orang bodoh. Yang pasti mereka pasti akan menjadi benteng, gitu, menjadi benteng bagi agama ini, begitu. Nih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau kata, saya mendengar seorang, semoga mendengarkan memberi cahaya seorang yang mendengar sesuatu dariku, kemudian ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya, semuanya sudah ada artinya. Ayo kita teruskan. Ini kenapa yang ini dulu ya, udah saya atur. Ta'arifu awwaliyatun, definisi dasar, definisi dasar. Al hadisu, hadis, lughatan secara bahasa, ziddul qadim, lawan dari qadim yang artinya dahulu.
Wastilahan dan secara istilah, ada secara bahasa dan secara istilah. Wastilahan dan secara istilah, ma sesuatu udhifa yang disandarkan ilan nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin dari ucapan au fi'lin atau tindakan au takririn atau ketetapan au ila sahabi atau kepada sahabat awit tabi'i atau tabi'i yaitu setelah sahabat. Nah, itu kalau hadisnya sudah sama, udah ada pengertiannya. Pokoknya hadis itu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perkataan, ketetapan, atau ketiga-tiganya tapi dari sahabat atau tabi'in. Karena sahabat itu kan pernah mendengar dari Nabi, melihat dari Nabi gitu. Atau dari tabi'in pernah melihat sahabat. As-sunnatu adapun sunnah lughatan secara bahasa at-thariqatu jalan. Sunnah secara bahasa itu jalan. Kalau hadis itu secara bahasa itu yaitu baru, lidul qadim. Kalau qadim itu dahulu, kalau hadis itu baru. Gitu. Wastilahan dan secara istilah, ma sesuatu udhifa yang disandarkan ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin dari perkataan au fi'lin atau perbuatan, sama dengan yang atas tadi, au takririn atau ketetapan, au ila sahabi atau kepada para sahabat, awit tabi'i atau para tabi'in. Fahiyya maka pengertian sunnah ala hadza atas pengertian ini, fahiyya maka sunnah ala hadza atas pengertian ini muradifatun sinonim lil hadisi pada hadis. Sinonim itu persamaan kata bil makna dengan arti al mutaqaddim yang sudah disebutkan. Jadi berdasarkan pengertian yang di atas gitu, hadis sama sunnah itu sinonim. Hadis sinonimnya sunnah gitu, berdasarkan pengertian di atas. Tapi ada yang memaknai atau mengartikan lain, yaitu apa? Wakilah dan dikatakan al haditsu hadis khasun khusus biqaulihi dengan perkataan Nabi wa fi'lihi dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa hadis itu hanya mencakup perkataan dan perbuatan saja. Wasunnatu adapun sunnah amatun lebih umum. Jadi kalau hadis hanya memuat perkataan dan perbuatan, kalau sunnah itu mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan baik dari sahabat maupun tabi'in gitu. Nah, begitu. Nah, kalau realitanya sekarang yang kita pahami adalah ketika idza utlikal hadis bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hadisnya mana? Yaitu maksudnya adalah perkataan Nabi. Tapi ketika bilang, kamu itu makannya enggak sesuai sunnah loh. Kamu tidurnya enggak sesuai sunnah loh. Lah itu biasanya mencakup perbuatan. Sedangkan ketetapan Nabi yaitu bisa mencakup kedua-duanya. Nah itu kan secara real sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah
Cukup sekian, semoga banyak manfaatnya. Tolong dianalisa lagi, tolong dimanain sebagaimana mestinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhirin bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.